Sebuah jet tempur milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh setelah insiden udara yang melibatkan drone tempur Iran dari keluarga Shahed di kawasan perbatasan udara Iran. Peristiwa ini terjadi saat pesawat tempur tersebut terdeteksi memasuki zona udara yang oleh Tehran diklaim sebagai wilayah kedaulatan nasionalnya. Insiden ini langsung memicu peningkatan status siaga militer Iran dan menjadi sorotan serius di kalangan pengamat pertahanan internasional karena melibatkan konfrontasi langsung antara sistem udara tak berawak Iran dan aset tempur berawak Amerika. Menurut sumber militer Iran, sistem radar pertahanan udara mendeteksi pergerakan pesawat tempur asing yang terbang dengan kecepatan tinggi dari arah selatan, mendekati wilayah udara Iran tanpa izin. Setelah beberapa kali peringatan radio tidak direspons, unit pertahanan udara Iran mengerahkan drone tempur dari seri Shahed yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung program UAV Iran. Drone tersebut dilaporkan melakukan manuver intersepsi dan penguncian target dalam jarak dekat. Pihak Iran menyatakan bahwa jet tempur Amerika tetap melanjutkan penerbangan agresif meski telah berada di dalam zona larangan terbang. Dalam kondisi tersebut, operator drone menerima otorisasi untuk melakukan tindakan defensif. Beberapa saat kemudian, kontak radar menunjukkan jet tempur tersebut kehilangan ketinggian secara drastis sebelum akhirnya hilang dari layar pemantauan. Data awal yang diklaim Iran menunjukkan kerusakan fatal pada pesawat akibat serangan presisi dari drone. Insiden ini langsung dikonfirmasi oleh otoritas militer Iran melalui pernyataan resmi singkat yang menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan kedaulatan negara dan dilakukan sesuai aturan pertahanan nasional. Pemerintah Iran juga menekankan bahwa tidak ada niat untuk memicu konflik terbuka, namun setiap pelanggaran wilayah udara akan direspons tanpa kompromi. Di sisi lain, Amerika Serikat belum memberikan pernyataan rinci terkait jatuhnya pesawat tersebut. Pejabat pertahanan AS hanya menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan verifikasi terhadap laporan yang beredar dan menilai situasi di kawasan tersebut. Ketidakjelasan sikap awal Washington justru menambah spekulasi bahwa insiden ini berpotensi menjadi salah satu titik paling sensitif dalam eskalasi ketegangan antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Para analis militer menilai kejadian ini sebagai sinyal perubahan penting dalam dinamika kekuatan udara regional. Jika klaim Iran benar, maka ini akan menjadi pertama kalinya drone tempur buatan dalam negeri Iran dilaporkan mampu menjatuhkan jet tempur canggih Amerika dalam situasi konfrontasi langsung. Fakta ini, terlepas dari versi masing-masing pihak, telah memicu kekhawatiran baru mengenai stabilitas keamanan di Teluk Persia dan potensi respon lanjutan dari kedua kubu. Data kronologis yang dirilis oleh Otoritas Pertahanan Iran menunjukkan bahwa insiden ini bermula dari aktivitas pemantauan rutin sistem radar jarak jauh yang ditempatkan di wilayah selatan negara tersebut. Pada jam-jam awal kejadian, operator radar mendeteksi sebuah objek udara berkecepatan tinggi dengan profil penerbangan yang tidak sesuai jalur sipil maupun rute patroli yang telah diinformasikan sebelumnya. Objek tersebut teridentifikasi sebagai pesawat tempur dengan karakteristik manuver dan kecepatan yang biasa digunakan oleh jet tempur Amerika Serikat. Menurut penjelasan militer Iran, objek tersebut bergerak dari arah perairan Teluk Persia dan terus melaju ke utara, mendekati batas wilayah udara Iran. Pada tahap awal, Pusat Komando Pertahanan Udara mengklasifikasikan kontak tersebut sebagai target asing beresiko tinggi. Prosedur standar kemudian dijalankan, termasuk pengiriman peringatan elektronik dan komunikasi radio internasional yang meminta pesawat tersebut mengubah arah atau keluar dari wilayah yang diklaim Iran sebagai zona kedaulatan udara. Setelah beberapa menit, tidak ada respons yang diterima. Justru, data radar menunjukkan jet tempur tersebut menurunkan ketinggian dan melakukan manuver yang oleh pihak Iran dianggap sebagai pola pengintaian aktif. Situasi ini mendorong peningkatan status siaga di beberapa pangkalan udara Iran, khususnya unit yang mengoperasikan drone tempur dari keluarga Shahed. Sistem komando dan kontrol kemudian memerintahkan peluncuran satu unit drone untuk melakukan identifikasi visual dan pengawalan jarak dekat. Drone yang dikerahkan disebut memiliki kemampuan pengintaian elektrooptik dan sistem navigasi otonom, memungkinkan operator darat memantau pergerakan target secara real-time. Dalam laporan internal Iran, drone tersebut berhasil mendekati jet tempur asing pada jarak yang diklaim cukup dekat untuk memastikan identitas dan arah penerbangannya.
Rekaman sensor menurut klaim Iran menunjukkan jet tempur tetap berada dalam zona yang dipermasalahkan dan tidak melakukan manuver keluar wilayah. Pada titik ini, keputusan taktis diambil oleh Pusat Komando Pertahanan Iran. Dengan mempertimbangkan tidak adanya respons, potensi ancaman, serta aturan keterlibatan yang berlaku, operator drone menerima izin untuk melakukan tindakan defensif terbatas. Beberapa detik setelah izin diberikan, sistem pemantauan Iran mencatat gangguan signifikan pada sinyal penerbangan jet tempur tersebut. Indikator ketinggian dan kecepatan menunjukkan penurunan drastis yang tidak lazim untuk penerbangan normal. Tak lama kemudian, kontak radar dengan jet tempur tersebut terputus. Iran menyatakan bahwa puing-puing pesawat terdeteksi jatuh di perairan dekat wilayah sengketa udara, meskipun klaim ini belum diverifikasi secara independen. Unit Angkatan Laut Iran dilaporkan bergerak menuju area tersebut untuk melakukan pengamanan dan pengumpulan bukti. Sementara wilayah udara sekitar langsung ditutup sementara untuk lalu lintas sipil. Respons cepat juga terlihat di tingkat politik dan militer Iran. Dewan Keamanan Nasional Iran mengadakan pertemuan darurat untuk mengevaluasi situasi dan menentukan langkah lanjutan. Dalam pernyataan lanjutan, Iran menegaskan bahwa insiden ini bukan tindakan ofensif, melainkan konsekuensi langsung dari pelanggaran wilayah udara yang berulang. Pemerintah Iran juga menyatakan telah mengirimkan pemberitahuan resmi melalui saluran diplomatik untuk menjelaskan posisi mereka. Sementara itu, reaksi dari pihak Amerika Serikat masih terbatas. Beberapa pejabat pertahanan AS menyebutkan bahwa mereka sedang mengumpulkan data dan melakukan penilaian internal terkait laporan jatuhnya pesawat tempur tersebut. Tidak ada konfirmasi langsung mengenai jenis jet yang terlibat, lokasi pasti kejadian, maupun kondisi pilot. Sikap ini memunculkan spekulasi luas di kalangan analis bahwa insiden tersebut berpotensi lebih serius daripada yang disampaikan secara terbuka. Pengamat militer internasional menilai bahwa babak ini menandai fase baru dalam interaksi militer Iran dan Amerika Serikat. Penggunaan drone sebagai alat intersepsi terhadap jet tempur berawak menunjukkan perubahan pendekatan taktis yang signifikan. Terlepas dari klaim masing-masing pihak, insiden ini telah meningkatkan kewaspadaan di kawasan Teluk Persia dan memicu pertanyaan besar mengenai aturan main baru dalam konflik udara modern. Perhatian utama setelah insiden ini tertuju pada kemampuan teknis drone Shahed yang diklaim terlibat dalam intersepsi jet tempur Amerika. Selama beberapa tahun terakhir, Iran secara konsisten mengembangkan armada pesawat tanpa awak sebagai bagian dari strategi pertahanan asimetris. Program ini diarahkan untuk mengimbangi keterbatasan Iran dalam kepemilikan jet tempur generasi terbaru akibat sanksi internasional yang berkepanjangan. Drone dari keluarga Shahed dikenal memiliki beberapa varian dengan fungsi berbeda, mulai dari pengintaian jarak jauh hingga misi serangan presisi. Dalam konteks insiden ini, pihak Iran menyebutkan bahwa drone yang digunakan dilengkapi sistem sensor elektrooptik, komunikasi data terenkripsi, serta kemampuan navigasi otonom yang memungkinkan operasi efektif tanpa ketergantungan penuh pada kendali manusia secara terus-menerus. Fitur-fitur tersebut menurut klaim Iran memungkinkan drone beroperasi di lingkungan dengan tingkat gangguan elektronik yang tinggi. Analisis awal yang beredar di kalangan pengamat pertahanan menyebutkan bahwa keberhasilan drone dalam menghadapi jet tempur berawak tidak semata-mata bergantung pada kecepatan atau daya hancur, melainkan pada kombinasi deteksi dini, posisi taktis, dan respons cepat. Drone memiliki keunggulan dalam hal ukuran yang relatif kecil dan jejak radar yang lebih rendah dibandingkan jet tempur konvensional. Hal ini membuatnya lebih sulit terdeteksi pada jarak tertentu, terutama jika digunakan sebagai bagian dari sistem pertahanan terintegrasi. Di sisi lain, jet tempur Amerika dikenal memiliki teknologi avionik canggih, sistem peperangan elektronik modern, serta kemampuan manuver tinggi. Namun, keunggulan tersebut tetap memiliki batasan, terutama ketika beroperasi di wilayah yang dipenuhi sistem radar berlapis dan pengawasan udara berkelanjutan. Jika klaim Iran benar, maka insiden ini menunjukkan bahwa pendekatan pertahanan berbasis drone dapat menjadi ancaman nyata bahkan bagi pesawat tempur tercanggih sekalipun dalam kondisi tertentu. Dampak strategis dari peristiwa ini dinilai cukup besar. Bagi Iran, insiden tersebut dijadikan bukti bahwa investasi jangka panjang dalam teknologi drone telah membuahkan hasil. Otoritas Iran menilai keberhasilan ini sebagai validasi doktrin pertahanan yang menekankan kemandirian teknologi dan penggunaan sistem berbiaya relatif rendah untuk menghadapi kekuatan militer besar.
Pesan yang ingin disampaikan Teheran dinilai jelas. Pelanggaran wilayah udara akan ditanggapi dengan kemampuan yang tidak bisa lagi dianggap remeh. Bagi Amerika Serikat, meskipun belum ada pengakuan resmi, insiden ini berpotensi memicu evaluasi ulang terhadap pola operasi udara di kawasan Teluk Persia. Setiap peningkatan risiko terhadap aset udara berawak akan mempengaruhi perencanaan misi, tingkat eskalasi, serta pendekatan diplomatik. Kehilangan satu pesawat tempur apabila dikonfirmasi tidak hanya berdampak secara militer tetapi juga politik, mengingat sensitivitas kawasan dan besarnya perhatian publik internasional. Reaksi negara-negara kawasan pun mulai terlihat. Beberapa negara teluk dilaporkan meningkatkan kewaspadaan sistem pertahanan udara mereka, sementara sekutu Amerika Serikat memantau perkembangan dengan hati-hati. Insiden ini dipandang sebagai pengingat bahwa konflik modern tidak lagi didominasi oleh adu kekuatan konvensional semata, melainkan oleh kemampuan teknologi yang fleksibel dan adaptif. Para analis menilai bahwa bab ini merupakan titik penting dalam evolusi peperangan udara regional. Drone tidak lagi dipandang sekedar alat pengintaian atau serangan terbatas, tetapi sebagai komponen strategis yang mampu mempengaruhi keseimbangan kekuatan. Terlepas dari perbedaan versi antara Iran dan Amerika Serikat, satu hal menjadi jelas. Dinamika keamanan di kawasan Teluk Persia memasuki fase yang lebih kompleks dan penuh ketidakpastian. Insiden jatuhnya jet tempur Amerika setelah konfrontasi udara dengan drone Iran segera memicu reaksi berantai di tingkat internasional. Dalam hitungan jam setelah laporan awal beredar, berbagai pemerintah dan lembaga pertahanan mulai memantau perkembangan situasi dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Kawasan Teluk Persia yang sejak lama menjadi titik rawan geopolitik kembali berada dalam sorotan tajam, terutama karena peristiwa ini berpotensi mengubah pola interaksi militer antara Iran dan Amerika Serikat. Di lingkungan pemerintahan Iran, respons yang muncul bersifat cepat dan terkoordinasi. Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan bahwa mereka telah mengirimkan pemberitahuan resmi melalui jalur diplomatik kepada sejumlah negara dan organisasi internasional. Iran menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat defensif dan sepenuhnya berada dalam kerangka perlindungan kedaulatan nasional. Pernyataan ini diperkuat oleh pejabat tinggi militer Iran yang menyebutkan bahwa setiap pelanggaran wilayah udara akan selalu dihadapi dengan respons tegas tanpa memandang siapa pihak yang terlibat. Sementara itu, Amerika Serikat menghadapi tekanan politik internal yang tidak kecil. Beberapa anggota parlemen AS meminta penjelasan terbuka dari Pentagon mengenai keberadaan jet tempur di dekat wilayah Iran dan tujuan misi yang dijalankan. Permintaan transparansi ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa insiden tersebut dapat menyeret AS ke dalam eskalasi konflik yang lebih luas. Hingga tahap ini, pernyataan resmi Washington masih terbatas pada klaim bahwa investigasi internal sedang berlangsung dan belum ada kesimpulan final yang dapat dipublikasikan. Reaksi dari sekutu-sekutu Amerika juga beragam. Negara-negara Eropa menyerukan penahanan diri dari kedua belah pihak dan menekankan pentingnya mekanisme komunikasi militer untuk mencegah salah perhitungan di udara. Beberapa pejabat Uni Eropa menyatakan bahwa insiden semacam ini beresiko memicu ketegangan yang tidak diinginkan, terutama di kawasan yang menjadi jalur vital perdagangan energi global. Seruan untuk dialog dan stabilitas menjadi tema utama dalam pernyataan resmi mereka. Di sisi lain, negara-negara yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Iran melihat insiden ini sebagai bukti perubahan keseimbangan kekuatan regional. Sejumlah analis di kawasan Asia dan Timur Tengah menilai bahwa kemampuan drone Iran yang diklaim berhasil menghadapi jet tempur Amerika akan mempengaruhi cara pandang negara-negara lain terhadap strategi pertahanan udara. Hal ini berpotensi mendorong perlombaan teknologi drone dan sistem anti-udara di berbagai kawasan. Pasar energi global juga ikut bereaksi terhadap meningkatnya ketegangan. Harga minyak mentah sempat menunjukkan fluktuasi setelah kabar insiden tersebut menyebar luas. Investor menilai bahwa setiap peningkatan risiko konflik di Teluk Persia dapat berdampak langsung pada stabilitas pasokan energi dunia. Meski belum terjadi gangguan fisik terhadap jalur distribusi, sentimen pasar mencerminkan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut. Para pengamat hubungan internasional menilai bahwa konsekuensi politik dari insiden ini tidak akan berhenti pada pernyataan resmi semata. Dalam jangka menengah, peristiwa ini dapat mempengaruhi perundingan diplomatik, penempatan militer, serta aturan keterlibatan udara di kawasan. Amerika Serikat kemungkinan akan meninjau ulang pola patroli dan misi pengintaian, sementara Iran diperkirakan akan semakin menonjolkan kemampuan militernya sebagai alat deterensi.